Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Vita Rahmada dengan NIM 20051040003 dari S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya akan melakukan praktikum mail server. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Sebelum masuk ke praktikumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu mail server. Pengertian, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Fungsinya, yang pertama, sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Kedua, sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Mail server ini menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Selain itu, ada web mail server, yaitu sarana atau aplikasi yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Webmail server ini biasa disebut dengan interface. Cara kerja webmail server. Yang pertama, saat kita mengirim email, maka email tersebut disimpan pada email server menjadi satu file berdasarkan tujuan email yang berisikan sumber dan juga tujuan, serta dilengkapi tanggal dan waktu pengiriman. Nah, kemudian pada saat kita hendak membaca email, maka kita mengakses email server dan membaca pada file yang merupakan milik kita dan berisikan email untuk kita dan menampilkannya pada browser. Misalnya, kita memiliki account Treasure, maka pada saat teman mengirim email ke Treasure, maka pada email server terdapat Treasure.txt yang berisikan data yang dikirimkan. Nah, kemudian saat Treasure membaca email pada inbox-nya, maka data tersebut yang dikirim dan ditampilkan pada browser Treasure. Lanjut, ada protokol email. Yang pertama ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Ini fungsinya untuk mengirim. Kemudian ada POP3 atau Post Office Protocol. Kemudian ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. Nah, untuk POP3 dan IMAP ini fungsinya untuk membaca. Pada email server terdapat dua server yang berbeda, yaitu incoming dan outgoing server. Nah, server yang biasa menangani outgoing email adalah server SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol pada port 25. Sedangkan yang menangani incoming email adalah POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Saat mengirim email, maka email Anda akan ditangani oleh SMTP server dan akan dikirim ke SMTP server tujuan, baik secara langsung maupun melalui beberapa SMTP server di jalurnya. Nah, apabila server tujuan terkoneksi, maka email akan dikirim. Namun apabila tidak terjadi koneksi, maka akan dimasukkan ke dalam queue dan di-resend setiap 15 menit. Dan apabila dalam 5 hari tidak ada perubahan, maka akan diberikan undelivered notice ke inbox pengirim. Kemudian, apabila email terkirim, email akan masuk pada POP3 server atau IMAP server. Jika menggunakan POP3 server, maka apabila kita hendak membaca email, maka email pada server di-download, sehingga email hanya akan ada pada mesin yang mendownload email tersebut. Dengan kata lain, kita hanya bisa membaca email tersebut pada device yang mendownload email tersebut. Sedangkan jika menggunakan IMAP server,
maka email server mempertahankan email pada server sehingga email dapat dibuka kembali lewat device yang berbeda. Kemudian ada jenis-jenis mail server. Jenis-jenis mail server ini ada 3. Yang pertama ada SendMail, yaitu sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Kemudian yang kedua ada Postfix, yaitu mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Postfix ini dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta macOS X. Yang terakhir ada Gmail, yaitu mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Gmail ini telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Selanjutnya masuk ke praktikumnya. Untuk praktikumnya, di sini yang pertama ada skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Nah, ini untuk skemanya. Dan untuk IP pada mail servernya, yaitu 434343.4, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 434343.3. Kemudian langkah percobaan, yang pertama buat skema jaringan seperti gambar di atas, tadi sudah, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server, yaitu 3333.1 dan mail server 434343.4. Pada PC1, kita cek DNS servernya, di sini sudah tersambung. Kemudian pada mail server itu ping 434343.4. Nah, ini sudah tersambung. Lanjut pada PC4. Cek DNS-nya, di sini sudah. Kemudian mail servernya. Ini sudah tersambung. Lanjut ke laptop. Di sini DNS-nya juga sudah. Lanjut ke mail servernya. Nah, ini sudah tersambung. Kemudian smartphone. Cek DNS-nya. Ini sudah ada. Kemudian cek mail servernya. Nah, ini sudah tersambung. Kemudian tambahkan entry DNS-com pada DNS server seperti gambar berikut. Pada DNS server,
kemudian DNS. Nah, di sini ditambahkan mailco.com, tipenya arecord, kemudian address-nya 434343.4 yang merupakan IP dari mail server, kemudian di-add. Lanjut, pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup. Pada PC1 Nah, ini sudah sesuai. Kemudian pada laptop. Ini juga sudah. Lanjut, pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Pada mail server, service, kemudian ke email, ini sudah di-on-kan. Nah, untuk domain name-nya itu kita pakai mailco.com, kemudian di set, dan untuk usernya, user 1, ini passwordnya disamakan, kemudian ditambah. Lalu yang kedua, user 2, passwordnya juga sama, kemudian di-add. Lanjut, pada PC1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1, yaitu PC1, ke user 2, yaitu laptop. Pada PC1, email, nah ini configure email, namanya user 1, kemudian emailnya user1@mailco.com, kemudian untuk incoming dan outgoing-nya itu pakai mailco.com. Untuk username-nya dan password sama, yaitu user 1 dan user 1. Kemudian di save. Nah, ini untuk pesannya. Compose, kemudian mencoba mengirim ke user 2@mailco.com. Subjeknya tes1, kemudian isinya ini pesan dari PC1. Kemudian di send.
Selanjutnya, kita configure aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Pada laptop, email, name-nya user2, kemudian emailnya user2@mailco.com, incoming sama outgoing-nya pakai mailco.com. Untuk username dan passwordnya sama, yaitu user2. Kemudian di save. Nah, tadi kita coba mengecek pesan dari PC1 dengan cara resave. Nah, ini sudah ada. Lanjut, pada aplikasi mail client di laptop, coba replay email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email replay sudah masuk atau belum. Nah, ini kita coba replay. Ini balasan dari laptop. Kemudian di send. Lalu kita cek pada PC1 di receive. Nah, ini sudah ada dan isinya sama. Percobaan telah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.